Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tangguh bencana, perkenalkan saya Haikal, peserta KKN tematik COVID-19 Universitas Syah Kuala. Dan dalam video singkat kali ini, saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi Inaris. Inaris Personal merupakan aplikasi yang berisikan informasi tingkat bahaya suatu wilayah dan dilengkapi dengan rekomendasi aksi untuk melakukan antisipasinya secara partisipatif. Aplikasi ini disusun bersama antara pemerintah dan pihak lain yang memiliki pengalaman dalam edukasi kebencanaan di Indonesia. Jika teman-teman ingin mendapatkan aplikasi Inaris ini, caranya cukup gampang. Kita bisa mengunduhnya melalui Play Store atau App Store. Lalu kita bisa login langsung untuk masuk ke dalam portal. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasi Inaris. Jika kita lihat, ada beberapa menu yang disajikan dalam aplikasi ini. Ada beranda, notifikasi, ACBS. ACBS ini adalah asesmen cepat bangunan sederhana untuk tembokkan satu lantai yang berfungsi untuk menilai kondisi bangunan atau rumah aman gempa berdasarkan Permen PU nomor 5 tahun 2016. Dan juga di sini kita bisa melakukan asesmen terhadap pandemi COVID-19 di wilayah kita. Dan juga kita bisa melihat di sini ada video tentang edukasi bencana dan juga edukasi COVID. Nah, sekarang untuk yang pertama kita akan memulai dari beranda. Bisa dilihat ini langsung terkoneksi dengan lokasi tempat tinggal kita. Di sini kita dapat melihat beberapa layer bahaya yang ada di sekitar, seperti bahaya pandemi COVID-19, gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, dan tsunami. Nah, untuk melihat bahaya di sekitar kita, cukup kita klik ke jenis bahaya apa saja yang ingin kita lihat. Contohnya ke COVID-19. Lalu kita klik info bahaya. Nah, di sini akan ditampilkan bahwa tempat yang saya tinggal, yaitu di Kecamatan Batu Rahman, Kota Banda Aceh, memiliki kelas bahaya banjir yang sedang, gempa bumi tinggi, dan COVID-19 yang tinggi. Jika kita juga bisa melihat layer bahaya untuk jenis bencana lainnya, misalnya tsunami. Dan juga kita bisa melakukan beberapa jenis survei. Survei ini dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi kondisi bahaya di suatu tempat. Dan di sini saya akan mencoba untuk melakukan asesmen pribadi. Kita tunggu sejenak. Nah, karena saat ini kita sedang berada dalam fase COVID-19, maka penilaiannya ini terkait dengan penilaian risiko pribadi terkait COVID-19. Jadi tools ini dikelola secara resmi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagai bentuk informasi resmi ke masyarakat terkait dengan pandemi 19. Dan dengan mengisi form penilaian ini, kita bisa mengetahui apakah kita termasuk kategori risiko rendah, sedang, atau tinggi. Dan kita akan mendapatkan rekomendasi setelah mengisi form ini. Dan saya akan mencontohkan bagaimana mengisi form untuk mengetahui apakah saya termasuk tinggal di daerah kategori risiko rendah, sedang, atau tinggi. Mari kita mulai. Pertama, isikan nama Anda. Lalu isikan usia, jenis kelamin, dan juga kita bisa mengisi informasi personal seperti nomor HP, email, pekerjaan, dan alamat. Selanjutnya pilih RT berapa dan RW berapa. Pilih provinsi. Langsung klik saja di pilihannya.
dan juga untuk kabupaten, pilih kecamatan, dan juga kelurahan. Oke, selanjutnya next. Nah, di sini akan ditampilkan semacam formulir seperti itu untuk menilai bagaimana kesiapan kita dalam menghadapi COVID-19 ini. Pertanyaan pertama, saya tidak memakai masker pada saat berkumpul dengan orang lain. Tidak. Saya berjabat tangan dengan orang lain. Iya. Saya tidak membersihkan tangan dengan hand sanitizer atau tisu basah sebelum pegang kemudi mobil atau motor. Iya. Saya menyentuh benda atau uang yang juga disentuh orang lain. Iya. Saya tidak menjaga jarak 1,5 meter. Tidak. Saya makan di luar rumah. Iya. Saya tidak minum hangat. Tidak. Saya berada di wilayah kelurahan tempat pasien tertular. Tidak. Oke, next. Saya tidak pasang hand sanitizer di depan pintu masuk untuk kebersihan tangan sebelum pegang handle pintu masuk rumah. Tidak. Saya tidak mencuci tangan dengan sabun setelah tiba di rumah. Tidak. Saya tidak menyediakan tisu basah atau antiseptik, masker, sabun, antiseptik bagi keluarga di rumah. Tidak. Saya tidak segera merendam baju dan celana bekas pakaian di luar rumah ke dalam air panas atau sabun. Tidak. Saya tidak segera mandi keramas setelah saya tiba di rumah. Tidak. Saya tidak mensosialisasikan checklist penilaian risiko pribadi ini kepada keluarga di rumah. Tidak. Oke, next. Dan masih ada beberapa pertanyaan lainnya terkait dengan daya tahan tubuh dan imunitas. Oke, next. Dan data ini akan terrecord di aplikasi ini. Dan setelah kita menjawab semua pertanyaan, kita bisa melihat status kita. Apakah kita berisiko tinggi, rendah, atau sedang. Dan setelah saya mengisi form tadi, status risiko saya adalah risiko sedang. Nah, mereka juga memberikan rekomendasi untuk saya setelah saya mengisi form tersebut. Yang pertama, cuci tangan atau gunakan hand sanitizer setelah Anda kontak dengan orang lain, sebelum pegang kemudi mobil atau motor, sebelum memegang gagang pintu rumah, setelah menyentuh benda atau uang yang juga disentuh orang lain, saat makan di luar rumah, dan saat Anda tiba di rumah. Konsumsi makanan yang sehat dan bergizi, dan minum sedikit cairan hangat setiap 20 menit agar rongga mulut tetap lembab. Dan juga rekomendasi dari mereka adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh imunitas, kita harus berjemur selama minimal 15 menit per hari, jalan kaki atau berolahraga minimal 30 menit per hari, sering minum vitamin C dan E, tidur cukup, konsumsi makanan seimbang dan bergizi, dan rutin minum obat-obatan yang diresepkan dokter jika kita memiliki penyakit jantung, diabetes, atau gangguan pernapasan kronik. Nah, di sini juga kita bisa melihat rumah sakit rujukan terdekat yang disajikan, yaitu yang paling dekat dengan kediaman saya adalah Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin yang jaraknya sekitar 1,62 km dari rumah saya. Dan juga di sini ada beberapa opsi lainnya rumah sakit terdekat. Ada banyak rumah sakit yang ada di Banda Aceh ini yang bisa kita jadikan sebagai tempat untuk berkonsultasi atau rujukan jika kita memiliki gejala COVID-19. Oke, dengan mengisi form ini secara langsung atau secara tidak langsung kita membantu pemerintah dalam memetakan di daerah mana saja yang banyak orang dengan potensi COVID-19 yang tinggi atau rendah seperti itu. Oke, kita kembali ke beranda. Nah, setelah kita melihat layer bahaya dan mengisi form untuk asesmen pribadi, kita juga bisa melihat beberapa video edukasi yang disediakan di portal ini, seperti edukasi bencana, edukasi saat gempa, dan juga edukasi dari ACBS ini, atau Asesmen Cepat Bangunan Sederhana. Jadi selain kita melakukan asesmen terkait COVID-19, kita juga bisa melakukan asesmen tentang bangunan rumah kita. Apakah rumah kita itu tahan gempa? Apakah konstruksi yang kita bangun untuk buat rumah itu sudah sesuai dengan peraturan
Menteri PU nomor 5 tahun 2016. Dan ini bertujuan agar kita memiliki resiliensi atau ketangguhan dalam menghadapi bencana. Karena kita tahu kita tinggal di daerah rawan bencana, tidak hanya bencana geologi, tapi juga ada bencana hidrometeorologi, termasuk pandemik seperti ini juga termasuk dalam bencana. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat video saya pada hari ini. Semoga kita semakin tanggap dalam menghadapi bencana dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.